Sekilas tentang Adu Manis. Adu Manis adalah sebuah aplikasi berbasis GIS yang digunakan untuk mendeteksi dan merapikan persil yang tanah yang saling tumpang tindih maupun yang memiliki gap. Aplikasi ini menggunakan prinsip rata blok yang digunakan pada fotogrametri untuk menghasilkan persil yang sudah di-adjust sehingga memiliki bentuk yang lebih rapi dan tersusun antara persil satu dan lainnya. Untuk proses pengolahan Adu Manis, kita akan lakukan di aplikasi Quantum GIS. Berikut adalah tampilan dari aplikasi Quantum GIS. Nah, dalam proses Adu Manis, kita membutuhkan beberapa data yang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Antara lain, pertama adalah persil. Nah, data persil yang ini akan kita gunakan untuk diproses, untuk dirapikan oleh Adu Manis. Itu ya, bisa dilihat di sini datanya terdapat gap maupun overlap, ada juga yang bergeser begitu ya. Ini akan kita proses dengan aplikasi Adu Manis. Nah, data berikutnya adalah data ortofoto atau foto udara atau juga bisa citra satelit. Data ini digunakan untuk proses penentuan titik kontrol ya. Selain data ortofoto maupun citra satelit, bisa juga digunakan data titik kontrol hasil pengukuran di lapangan. Nah, selain itu, kita juga pastikan plugin Adu Manis sudah terpasang atau terinstall di Quantum GIS-nya. Seperti ini ya. Di sini ada 4 menu dari Adu Manis yang sudah terpasang ya. Nah, ini nanti akan kita gunakan untuk proses Adu Manisnya. Oke, tahapan selanjutnya adalah proses membuat block formation. Block formation adalah tahapan untuk memberikan nomor blok untuk setiap persil. Nah, jadi di sini bisa dilihat ada beberapa blok ya. Yang bisa dilihat ini ada satu blok, ini satu blok lagi, dan ini juga bisa dibuat satu blok. Nah, setiap persil itu nanti kita akan berikan ID bloknya masing-masing. Cara dalam proses block formation seperti ini. Jadi sebelum kita masuk ke plugin Adu Manis, kita lakukan pemilihan dulu persil mana dan blok mana yang akan kita olah begitu ya. Caranya adalah dengan melakukan klik pada bagian select feature. Kita gunakan misalkan select feature by polygon. Nah, ini kemudian kita pilih ya. Nah, kira-kira blok mana saja yang mau kita proses. Misalkan bagian ini. Oke, nanti kita pilih hasilnya. Nah, jadi ya pastikan sudah terdapat tanda kuning berarti ya. Tanda kuning ini berarti sudah terpilih. Nah, jika sudah, kita masuk ke plugin Adu Manis, pilih Geometry Processing, kemudian pilih Block Formation. Nah, kemudian kita pastikan ini untuk input poligonnya adalah persil, data persil yang tadi. Kemudian maksimum distance-nya adalah kita buat 0,5 boleh, 1 meter boleh, gitu ya. Maksimum distance itu merepresentasikan jarak buffer dari persil. Nah, untuk setiap persil buffer, antar persil yang overlap akan dijadikan satu blok, sehingga nanti akan bergabung menjadi satu blok, gitu ya. Jadi kalau kita buat dia semakin besar, nanti bisa jadi antar blok itu saling menyatu ya. Kita bikin misalkan 0,5. Oke, kemudian outputnya ini persil yang sudah diberikan ID ya. Kita bikin namanya persil ID, kemudian ini blok ya. Ini untuk yang kedua itu adalah persil vektor bloknya, blok ID misalkan begitu ya. Nah, ini bisa dilihat bahwa terdapat 4 blok. Kalau kita bisa cek, nah ini ada 4 blok ya, 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian nanti blok persil ID-nya ini bisa kita visualisasikan perbedaannya ya. Nah, ini secara visual bisa kita lihat bahwa yang berwarna sama itu bloknya sama ya. Nanti di sini ada 4 blok. Oke, langkah selanjutnya adalah pemilihan atau penentuan titik kontrol.
Oke, dalam penentuan titik kontrol, blok yang akan kita gunakan adalah blok yang ini ya. Ini adalah persil yang sudah mempunyai ID, kemudian kita akan buat titik kontrolnya. Jadi caranya adalah kita klik layer, create layer, kemudian kita pilih new shapefile layer. Nah, dalam hal ini kita buat titik kontrolnya ya. Bisa klik 3 ini, kemudian kita buat ini titik kontrol, tekan folder. Oke, control point. Nah, ke selanjutnya itu kita pilih geometry type-nya point. Kemudian untuk sistem koordinatnya kita gunakan sesuai dengan sistem koordinat persil. Di sini menggunakan TM3 zona 48.2. Sudah, tekan OK. Kemudian kita pilih titik-titik yang akan dijadikan kontrol. Nah, karena kita menggunakan foto udara, di sini akan lebih memudahkan dalam penentuan titik kontrolnya. Caranya kita klik dalam jendela layer. Nah, kita klik control point dan pilih toggle editing, kemudian pilih add point feature. Oke, langkah selanjutnya kita tentukan titik kontrol ya. Usahakan dulu di ujung-ujung blok ya. Dalam hal ini kita coba di bagian sini. Klik, kemudian enter. Kemudian ini ya, ini batas perumahan. Oke. Bagian sini. Ini dari sini teridentifikasi ya, atas persil. Kemudian dari sini dan di sini. Oke, jika sudah memberikan kontrol pada ujung-ujung, kita juga bisa memberikan kontrol pada tengah ya. Bagian tengah di sini, karena semakin banyak kontrol tentu akan semakin baik ya nanti hasilnya. Oke. Kemudian ini bisa di bagian sini. Nah, ini adalah proses penentuan titik kontrol secara manual ya, dari foto udara. Jika nanti dari di lapangan tentu tinggal melakukan pengunggahan titik hasil di lapangan ya. Oke, jika sudah, kita matikan toggle editingnya dan kita save. Nah, ini adalah titik-titik kontrol yang sudah kita buat. Langkah selanjutnya adalah klik adu manis, geometry processing, kemudian pilih yang GCP identification. Dalam jendela GCP identification, nah parcel layer to band kita pilih yang persil ID ya, yang persil yang sudah mempunyai ID. Jadi bukan yang blok maupun yang persil yang sebelumnya ya. Data lama ini kita gunakan persil ID. Control point layer kita menggunakan control point. Nah, di sini kita akan membuat layer control vector. Kita klik bagian logo ini. Nanti akan muncul layer baru namanya vector control point. Kemudian kita akan lakukan running ya. Nah, oke, kita close. Di sini akan muncul layer baru berupa garis ya, yang merepresentasikan titik ini itu akan mengikat ke titik kontrol yang bagian sini gitu ya. Nah, prinsipnya adalah titik persil lama itu akan mencari titik kontrol terdekat gitu ya, seperti ini. Oke, nanti juga ada seperti ini ya. Nah, ini bisa kita move ya, bagian ini bisa kita move. Caranya adalah bagian vector control point ini bisa kita edit, kemudian kita pilih vertex tool ya. Pastikan kita nyalakan juga snappingnya, enable snap. Nah, ini kita pindahkan ke sini. Nah, begitu ya. Ini bisa kita edit, kemudian bisa kita tambahkan juga ya. Misal kita tambahkan dari sini
Ini mau kita pindahkan ke sini. Oke. Nah, jadi selain bisa diedit, bisa kita tambahkan nantinya vector control point. Oke, jika sudah, tombol editingnya kita matikan, kita tekan save ya. Oke, di sini kita sudah punya data vector control point dan Persil ID. Langkah selanjutnya adalah kita proses block adjustment menggunakan fitur Parcel Block Adjustment. Nah, dalam jendela Parcel Block Adjustment, nah di sini ada tulisannya adu manis ya. Layer yang diadu manis itu kita gunakan Persil ID. Kemudian layer kontrolnya kita gunakan vector control point. Untuk toleransi, nah kita di sini gunakan misalkan 2 meter ya. Toleransi ini merepresentasikan jarak antar titik ya dalam persil yang bisa istilahnya dirapikan atau diadu manis gitu ya. Jadi kalau jarak antar titik di dalam persil itu lebih dari 2 meter, dia tidak akan istilahnya melakukan adjustment gitu. Kemudian nanti kita buat juga nama grup output. Kenapa dalam bentuk grup? Karena nanti outputnya sendiri tidak hanya satu ya, ada banyak, tidak hanya bentuknya persil saja. Oke, kemudian kita klik OK. Oke, berikut adalah hasil dari yang persil yang sudah diadu manis ya, bisa dilihat dari asalnya berwarna merah. Nah, ini adalah persil yang belum diadu manis, kemudian ini adalah persil yang sudah diadu manis ya. Bisa dilihat bahwa memang sudah mendekati dari nah bisa dilihat bahwa persil-persil ini sudah mendekati bentuk sebenarnya gitu ya. Nah, selain bentuk persil, di sini juga ada informasi perubahan luas ya. Nah, di sini perubahan luasnya jika dia memiliki legenda berwarna merah ya dan tanda positif, berarti terdapat penambahan luasan di atas 5%. Di sini bisa dilihat di bagian layer ya. Jika bentuknya tulisannya negatif, berarti ada pengurangan luasan. Oke, kemudian selain itu juga ada data elips kesalahan ya. Di sini elips kesalahannya bisa juga kita edit untuk luas bentuk ukurannya. Oke, ini adalah hasil elips kesalahan yang sudah diperbesar. Dari hasil ini bisa kita analisis lebih lanjut terkait kualitas dari proses adu manis itu sendiri. Nah, jika kita bandingkan dengan misalkan hasil digitasi, dalam kasus ini jika kita bandingkan dengan hasil digitasi, tentu hasil adu manis ini sudah mendekati hasil digitasi ya, sudah berbentuknya lebih reguler dan posisinya pun lebih tepat gitu ya. Jadi sekian video tutorial adu manis ini, mudah-mudahan bermanfaat.